Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil tugas yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi adalah konsep teoritis yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Ini merupakan alasan bagi masyarakat untuk berkeinginan dan berkebutuhan. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku oleh faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Motivasi dapat memiliki berbagai tujuan yang merujuk terhadap individu. Motivasi. Tingkat-tingkat motivasi terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pencapaian prestasi, yang kedua pengakuan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat ketekunan kerja, dan yang kelima kemungkinan berkembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tingkatan motivasi kerja yang tadi. Yang pertama, pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi itu yaitu tingkat keinginan pegawai untuk berprestasi sangat tinggi, khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Yang kedua, pengakuan. Terkait dengan pencapaian prestasi, maka penghargaan yang dimaksud oleh para pegawai tersebut adalah adanya pengakuan dari seseorang atasan kepada para pegawainya terhadap prestasi kerja yang mereka berikan dan bentuk reward ataupun penghargaan. Yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab berkenaan dengan beban kerja yang diberikan kepada pegawai karena adanya kepercayaan yang diberikan kepadanya, serta merupakan kesanggupan menerima pelimpahan wewenang dari seseorang. Yang keempat yaitu ketekunan kerja. Pegawai setuju jika dikatakan mereka termotivasi memberikan pelayanan kepada publik karena mereka memang menekuni pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu kemungkinan berkembang. Kemungkinan berkembang yang dimaksud adalah suatu kondisi yang diharapkan terjadi perubahan perkembangan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik kepada diri sendiri maupun terhadap pekerjaan. Berikutnya yaitu faktor-faktor konteks kerja. Faktor konteks kerja itu terbagi atas 4. Yang pertama upah, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga keamanan kerja, dan yang keempat adalah status. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pengertian dari faktor-faktor konteks kerja yang tadi. Yang pertama upah. Upah yang dimaksud adalah suatu bentuk imbalan yang diterima baik secara material maupun non-material oleh seseorang pegawai karena pekerjaannya atau dari hasil kerja mereka. Yang kedua yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja yang dimaksud adalah situasi yang terjadi dalam lingkungan kerja atau segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi kerja mereka. Yang ketiga yaitu keamanan kerja. Keamanan kerja yang dimaksud adalah kondisi yang nyaman dan aman dalam bekerja sehingga memotivasi pegawai dalam bekerja melayani publik. Yang terakhir adalah status. Status dapat diartikan sebagai penggambaran terhadap kondisi pribadi seseorang dalam masyarakat yang dapat memberikan motivasi kerja yang lebih karena status yang dimilikinya. Berikutnya yaitu tingkat pelayanan publik. Tingkat pelayanan publik terbagi atas 5. Yang pertama reliability, yang kedua timeliness, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empathy. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang tingkat pelayanan publik yang tadi. Yang pertama tentang reliability, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan tanggap para masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih butuh pembenahan sehingga tepat dan benar dalam pelayanannya. Yang kedua yaitu timeliness, yang ditandai dengan adanya penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat, pertanggungjawaban, kegiatan yang tidak menyita waktu juga dapat menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kesan yang baik kepada masyarakat pada pemerintah sebagai pelayanan publik. Yang keempat yaitu assurance, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan atau jaminan. Masyarakat masih menganggap pelayanan yang diberikan pemerintah padanya masih kurang adil menurut mereka. Masih adanya diskriminasi terhadap pelayanan publik yang membuat mereka
belum merasakan kepuasan dalam hal pelayanan pemerintah. Yang kelima, yang terakhir, itu empati yang ditandai dengan kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan sikap profesional dalam melayani masyarakat. Selain berupa pendekatan fisik, juga dibutuhkan hubungan kekeluargaan pada masyarakat sebagai konsumen yang dilayani. Selanjutnya itu hubungan motivasi kerja dengan pelayanan publik. Yang pertama, hubungannya yaitu motivasi kerja yang diberikan oleh pemerintah pada karyawan sangat membantu dan menyesuaikan kegiatan ataupun pekerja yang hendak dilakukan. Sebab motivasi tersebut dapat memberikan semangat kerja yang lebih dibandingkan tanpa adanya dorongan atau motivasi langsung kepada karyawan. Yang kedua yaitu motivasi kerja juga tidak selamanya berupa benda atau barang-barang yang dapat dihitung nilainya. Akan tetapi motivasi yang langsung memberikan semangat dan dorongan juga sangat membantu karyawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik. Yang ketiga itu faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam memotivasi karyawan sangat dibutuhkan karena kedua faktor tersebut dapat mewakili kebutuhan karyawan ataupun pegawai yang pada umumnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dari seorang bawahan atau pegawai, maka tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin memotivasi para bawahannya. Selain motivasi yang terjadi antara pemimpin dengan bawahan, motivasi antar rekan kerja ataupun sesama pegawai juga dapat dilakukan. Ini bertujuan agar terciptanya suasana kerja yang lebih kekeluargaan dan menyenangkan, dan yang tidak kalah penting dan tidak membosankan. Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa tidak selamanya motivasi dapat meningkatkan semangat kerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam memotivasi karyawan, tidak semua motivasi tersebut dapat meningkatkan semangat melayani publik ataupun meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Sebab kebutuhan dan keinginan setiap orang pasti berbeda-beda. Dan yang terakhir pembahasannya yaitu ciri orang-orang yang berprestasi tinggi. Yang pertama, dia mudah mengambil risiko yang wajar. Yang kedua, bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketiga, menggunakan umpan balik. Yang keempat, merasa dikejar-kejar oleh waktu. Yang kelima, mengerjakan sesuai dengan kreativitas dan inovatif. Yang keenam, menyukai situasi yang serba mungkin. Yang ketujuh, berinisiatif, suka menyelidik dan mempelajari lingkungan. Yang kedelapan, lebih menyukai kegiatan untuk mendapatkan keahlian daripada hanya untuk persahabatan. Yang ke-9 itu menginginkan ukuran yang konkret bagi prestasi dan kemajuan. Yang ke-10 yaitu cenderung ngotot dalam menghadapi kesulitan dan hambatan yang dilaluinya. Sekian presentasi tugas saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.